Universitas terbuka namanya kan nawarin pendidikan buat semua orang. Tapi, ternyata di balik itu ada sisi gelapnya loh yang banyak banget mahasiswa rasain. Nah, hari ini kita bakal bongkar sisi gelap itu. Coba didengerin lagi kalimat tadi. Rajin satu semester, hancur karena satu ujian. Dalam banget ya. Dan ini tuh bukan cuma curhatan biasa loh. Ini beneran realita pahit yang jadi ya bisa dibilang inti dari pembahasan kita kali ini. Oke, jadi biar jelas ya, kita di sini nggak cuma mau ngasih daftar masalah gitu aja. Enggak. Anggap aja kita lagi ikutin sebuah perjalanan. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana sih rasanya jadi mahasiswa UT dari hari pertama sampai momen paling krusial di akhir semester. Biar kita benar-benar paham apa aja cobaannya. Oke, sebelum kita masuk ke yang gelap-gelap, kita harus fair dulu. Apa sih yang bikin UT ini menarik banget? Ya jelas, fleksibilitasnya. Kuliah buat siapa aja, di mana aja. Ini kan janji utamanya, fondasinya. Keren banget emang. Tapi, di balik janji manis ini, rintangan pertama udah nunggu di depan mata. Dan rintangan pertamanya itu seringkali justru muncul bahkan sebelum kuliahnya benar-benar mulai. Apa itu? Justru dari jantungnya sistem online UT itu sendiri. Infrastruktur digitalnya. Coba deh bayangin, kamu mahasiswa baru, semangat 45 pokoknya. Siap banget buat mulai tutorial online atau tuton yang pertama. Udah buka laptop, connect internet, masuk ke situs e-learningnya, dan yang nyambut kamu apa? Server error. Yap, dan ini sayangnya bukan pemandangan langka. Apalagi kalau lagi waktu-waktu genting, kayak awal semester atau pas deket-deket deadline tugas. Wah, udah deh. Masalah server error tadi itu cuma puncak gunung es loh. Di bawahnya, masih banyak lagi. Situs e-learning yang sering banget overload. Toko buku online-nya, stok habis mulu. Udah gitu pengiriman buku lama banget. Ini semua tuh jadi rintangan di awal banget yang bikin mahasiswa, apalagi yang di daerah, bisa ketinggalan materi bahkan sebelum perang dimulai. Oke, masalah teknis udah. Sekarang kita geser ke perjuangan yang lebih personal, lebih ke soal akademis. Yaitu perasaan berjuang sendirian dan minimnya bimbingan. Dan ini keluhan yang paling sering kedengeran nih. Mahasiswa ngerasa kayak, gue sendirian banget ya di sini. Mereka nanya di forum diskusi, jawabannya seringkali kayak template banget, normatif, datangnya lama pula, nggak benar-benar ngejawab kebingungan mereka, gitu loh. Fenomena ini bisa dibilang namanya ghosting akademik. Keren ya istilahnya, tapi ini bukan berarti dosennya sengaja jahat atau gimana ya. Seringkali emang sistemnya yang nggak memungkinkan buat ada interaksi yang dalam. Akibatnya, yaitu tadi, mahasiswa jadi ngerasa ditinggalin sendirian, harus berjuang sendiri nembus materi yang ya ampun susah banget. Jadi intinya gini, kemandirian yang selalu jadi jualan UT itu bisa jadi bumerang. Kenapa? Karena tanpa bimbingan yang aktif, terus kadang materinya juga agak outdated, tuntutan buat disiplin diri itu jadi ekstrim banget. Gampang banget buat nunda-nunda belajar, tahu-tahu udah keteteran. Dan sekarang, kita sampai di puncaknya. Klimaks dari perjalanan seorang mahasiswa UT. Momen penentuan, ujian akhir semester. Disinilah jebakan terbesarnya. Sebuah sistem nilai yang, jujur aja, kejam banget dan bisa menghapus semua kerja keras kamu selama satu semester penuh. Coba lihat angka ini, 30%. Kelihatannya kecil ya, cuma 30%. Tapi jangan salah, di sistem UTC, angka ini punya kekuatan super dan seringkali jadi momok paling menakutkan buat para mahasiswanya. Kenapa? Nah, ini dia jawabannya. Aturan mati 30%. Maksudnya apa? Gini, kalau nilai UAS kamu di bawah 30%, katakanlah dapat 29%, maka semua nilai tugas, partisipasi diskusi, kuis, semua yang udah kamu kerjain susah payah satu semester itu, langsung dianggap nol, hangus, kosong, nggak dihitung sama sekali. Prosesnya tuh tragis banget, begini ceritanya. Kamu bisa aja jadi mahasiswa paling rajin sedunia, tugas kelar, diskusi aktif, tapi pas hari H ujian kamu lagi apes, dapat nilai 29%, cuma kurang 1%. Dan apa yang terjadi? Sistemnya secara otomatis ngehapus semua nilai bagus kamu tadi. Hasil akhirnya, udah gagal total semester itu. Dan penderitaan belum berakhir kawan-kawan. Masalah akademis tadi itu masih ditambah lagi sama birokrasi yang ampun deh kaku banget. Ini masalah non-akademis, tapi efeknya bisa fatal. Bahkan buat mahasiswa S2 sekalipun. Ini nih, beberapa contoh mimpi buruknya. Bayangin ya, kamu udah siap ujian, nama kamu nggak ada di daftar. Atau lokasi ujiannya salah, ditaruh di kota asal padahal kamu lagi merantau. Mau ngurus perbaikannya? Prosesnya panjang, ribet, dan nguras emosi banget. Dan yang bikin ironis tuh ini.
Di satu sisi, sistemnya bisa bikin kesalahan fatal kayak tadi. Tapi di sisi lain, buat mahasiswa, nol toleransi. Telat bayar SPP, biarpun cuma sehari, udah, langsung dianggap cuti paksa semester itu. Kaku banget, gak ada kompromi sama sekali. Nah, buat mahasiswa S2, tantangannya lebih spesifik lagi. Banyak banget yang akhirnya lewat masa studi alias LMS. Kenapa? Karena susah banget bagi waktu antara kerjaan sama bimbingan tesis. Udah gitu, kadang dapet dosen pembimbing yang slow responsnya kebangetan. Makin pusing kan? Oke, setelah kita lihat semua rintangan tadi, dari server error sampai birokrasi yang kaku, kita sampai ke pertanyaan utamanya. Jadi, sebenarnya akar masalahnya tuh apa sih? Poin paling pentingnya itu ini ya, masalahnya itu bukan di kualitas ijazahnya. Ijazah UT itu diakui kok, valid, nggak ada masalah di situ. Masalah utamanya itu ada di sistem pendukungnya, baik itu sistem teknologinya maupun dukungan manusianya, yang seringkali kayaknya kewalahan dan belum siap buat ngasih support yang layak buat jutaan mahasiswanya. Jadi pada akhirnya pertanyaannya itu bukan apakah UT cukup bagus buat kamu, bukan itu. Pertanyaan yang sebenarnya harus kamu tanyain ke diri sendiri adalah apakah kamu yang cukup tangguh buat UT? Karena di balik janji fleksibilitasnya yang keren itu, ada tuntutan kemandirian yang ya absolut. Kamu harus siap berjuang sendirian. Nah, itu pertanyaan penting banget buat direnungin sebelum kamu mutusin buat melangkah.